Ayo, saudara Kristen ini ikut Kristus mana ini, Bang? Kristus yang mana? Emang ada berapa Kristus? Banyak, Kristus itu banyak. Oh, jelas. Di akhir zaman ini banyak Kristus palsu, nabi-nabi palsu banyak. Yang datang kepada murid Yesus itu Kristus yang mana dulu? Kristus yang kamu percaya itu, Kristus yang disalibkan. Mukaku bersih juga ya tanpa filter ya, Dek? Iya kan? Cut skincare. Iya, beset skincare, betul. Lagi Jadi promo. gimana saudara, Anda ikut Kristus mana? Kalau Kristus anak Maria kan ibadahnya di dalam sinagoge. Sinagoge, gimana pula itu ceritanya? Nah itu sinagoge aja nggak tahu. Sinagoge itu tempat ibadahnya Yesus, anak Maria, tempat berkumpulnya orang yang bersunat. Gitu loh. Dapat dari koran dari mana itu? Alamak. Iya, koran mana? Sinagoge. Anda baca di Yesaya 50, Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9. Yang mana? Yehezkiel 44. Ya saya tuh Yeskiel. Yang muda-muda aja karena saya tahu Anda Kristen jadi tidak mungkin ambil yang berat. Di Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Orang tame, orang yang najis itu nggak boleh masuk ke dalam bait suci. Bait sucinya orang Yahudi. Berapa tadi? Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bisa dibaca Dinda, nomor 9. Nomor 6. Dari nomor berapa, Bang? Dari nomor 6 coba sampai nomor 9. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya, waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah, dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Nah, kejam kali bah. Jadi Tuhan murka terhadap Israel karena mereka memasukkan orang-orang yang tidak bersunat di bait sucinya Elohim. Gak boleh. Nah sedangkan anak Maria tempat ibadahnya itu adalah tempat ibadahnya orang-orang yang mensucikan diri dengan bersunat kulub. Nah sedangkan Kristus yang kamu ikuti adalah Kristus yang mengajarkan bahwa hukum sunat itu adalah tinja. Nah, kembali lagi materinya Nora tadi pagi. Ya kan? Hukum sunat kulub itu adalah tinja menurut Paulus. Nora mau ngomong tuh. Apa Nora ngomong? Filipi 3 nomor 8. Iya. Filipi 3 nomor 8. Jadi Kristus yang Anda ikuti adalah Kristus yang mengatakan hukum sunat itu adalah tinja. Wah, pedis sekali. Jadi Kristus yang kamu ikuti itu mana ada baca yang blacklist. Itu sampah dalam bahasa Yunaninya itu skubalon. Skubalon itu artinya tinja, kotoran. Dan menganggapnya sampah. Jadi tinja gitu. Sampai iya. Waduh, dari mana pula pemahaman sampah jadi tinja? Kan bahasa Yunaninya skubalon. Dan orang mulutmu terkunci. Gak ada suara kedengaran di sini. Enggak, saya cari Filipi 3 itu. Oh iya. Gitu saudara. Jadi Kristen ini melalui Kristus yang datang kepada mereka, yang mereka sebut sebagai Roh Kudus, itu mengajarkan untuk menghujat, mengajarkan untuk menista firman Tuhan. Masa hukum Taurat disebut tinja? Gimana? Agama mana apa ini? ditulisin tinja? Loh, coba perlihatkan. Dinda Nora, perlihatkan. Coba, di mana ditulisin tinja? Dia menganggap sampah bukan tinja. Coba, di mana sampah tinja itu mana coba? Nah, sampah kan? Sampah. Coba diklik Yunaninya.
Yang dibaca aja yang ada, jangan diarti-artikan sendiri pakai Yunani. Kotoran, sampah, tinja. Kotoran hewan. Masa hukum Tuhan dianggap seperti itu sih, Bung? Agamamu ini ngaco. Paulus ini betul-betul fitnahnya luar biasa dia. Sedangkan hukum Taurat itu adalah hukum yang mulia. Kemuliaan itu justru terjadi ketika orang itu menjalankan hukum Taurat, hukum sunat. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, apa kata Tuhan di situ? Terkutuklah orang yang tidak bersunat. Itu terkutuk orang yang tidak bersunat. Tapi Paulus mengatakan sunat itu justru tinja. Gimana ceritanya ini, kawan? Kristus apa yang kemudian membisikkan Anda untuk bisa... Itu dulu. Maksud saya bertanya boleh? Boleh nggak bertanya? Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Silakan. Temanya masalah Kristus ya. Silakan. Saya menanya ini Al-Quran kalian gitu, boleh? Materinya tinggi ini. Iya. Karena kalian Enggak, Medan. Yang bahasa tadi yang kok terima nggak? Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu tinja. kamu nggak paham gitu loh. Makanya saya bilang nggak paham itu. Masa tinja. Ya pahamkan kami, coba kamu pahamkan kami. Apa itu? Ngapain saya paham kamu? Bukan kamu Kristen. Kamu nggak ada haknya. Sama kalau kau bertanya Al-Quran juga begitu. Ngapain saya jawab kau bukan Islam? Ya udah. Pahamkan saya, kenapa agama Kristen ini mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja. Kenapa yang setiap kelompok atau ceramah yang kalian bahas itu Alkitab? Kenapa? Apa Al-Quran tidak laku? Ya justru itu wajib dibahas. Kenapa? Karena agama Kristen. Karena agama Kristen itu adalah agama yang dijajakan, yang dipromosikan untuk dijual dengan harga 1 dos Indomie kepada orang Islam supaya mereka murtad. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini yang minta diikuti siapa? Jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi pengikutku. Agama orang lain yang kami bahas isi Alkitab. Masa saudara, Anda datang ke rumah saya membawa produk, masa langsung saya terima? Saya harus tanya dulu dong, ini apa ini? Ajakan untuk menyembah pada hari Minggu, nama sembahannya Kristus. Tunggu dulu. Siapa yang memerintahkan menyembah Kristus di hari Minggu? Kan harus tanya produk dulu. Cuma nggak pernah itu. Maksudnya apa? Saya tidak pernah ngajak-ngajak orang masuk Kristen kok. Dalil kitabmu dan prakteknya begitu. Bahkan Bibelmu itu penuh dengan istilah-istilah Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya orang semua menjadi pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Siapa yang menjajakan? Saya tidak pernah menjajakan orang masuk Kristen. Karena kamu bukan misionaris. Kamu bukan pelaku amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Ayah, nama Anak, dan dalam nama Roh. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Awak Nora itu katanya dalam nama Ayah. Nama Ayah, nama Bapak. Ya sama aja pun itu. Ada aja ini. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ya, engkau dengarlah Didik. Dinda Nora coba buka Amsal 3 coba. Amsal 3 nomor 11 nomor 11 nomor 12. Ya, maksudnya ayah dan bapak itu beda. Ayah itu di dunia. Loh, kok bagaimana beda? Ayah sama bapak kok beda? Makanya saya bilang kamu itu pasal kita, tapi kamu nggak paham gitu loh. Kamu yang nggak paham atau aku yang nggak paham? Amsal 3 nomor berapa, Bang? 11-12. 11-12. Iya. Kamu itu diibaratkan ahli Taurat gitu loh. Ahli Taurat. Dengar. Saya bacakan firman Tuhan kamu. Oke, bacakan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kenapa? Jangan kesurupan. Santai. Ayah
Bapak di mana ya? Ayah. Bapak di mana? Jadi menurut kamu ayah dan bapak itu sama? Ayah. Astagfirullahaladzim. Ayah. Ku tercinta. Jadi menurut kamu ayah dan bapak itu sama? Iya itu tadi sudah ada dalilnya kok. Masih bertanya pula. Di mana Ayah. dari Ayahku yang ada di Amsal surga. 3, poinnya ke-12 seperti ayah kepada anaknya. ayah dikatakan itu ya ayah? Kalau bapak itu beda. Bapak itu Tuhan. Gitu. Allahu Makanya saya Akbar. bilang kamu nggak paham bahasa Alkitab. Loh, tertulis ayah di situ. Untung nggak bilang opung. Opungku yang ada di surga dimuliakanlah namamu. Untung ayah dibilangnya situ. Opung si Nora ya, Nora opungnya tuh. Aku ini. Allahu Akbar. Sungguh, Buka sungguh dulu. berat. Yang tadi itu ayah itu dikatakan itu sebagai apa? Itu sebagai manusia kah? Atau sebagai bapak Allah? Ulang lagi, Dinda, ulang lagi. Saya baca ya, dengarkan baik-baik. Iya. Hai anakku, ini kata Tuhan, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, Tuhan, seperti seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kan dikatakan seperti. Contoh. Ya, seperti ayah. Jadi Tuhan itu seperti ayah. Makanya kamu cuma bisa dikatakan ahli Taurat gitu loh. Nggak paham tapi sosok paham. Itu masalahnya. Ya, Dinda. Hanya kalau kamu ke tempat sama dia gara-gara itu kamu nggak paham. Ayah tapi sosok paham. tercinta. Aku. Dibilangnya sama seperti ayah dan anaknya. Gitu loh. Memang ayah di situ, kawan. Tuhan itu Iya seibarat seperti. ayah. Kan dikatakan seperti. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, baptislah mereka dalam nama Ayah, Anak, dan Roh Kudus. Astaga. Sudah benar itu. Ayah dan bapak itu jangan diganti, Dinda. Dikatakan di situ bapak bukan ayah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Arti ayah dan bapak itu Ayah. berbeda. Beda artinya, Dinda. Kok beda pula? Apa bedanya? Kalau bapak itu Allah. Kalau ayah itu ya ayah di dunia. Tadi Amsal 3, tadi yang disebut Seperti- ayah di Amsal 3 siapa? Coba pahami pelan-pelan baca. Iya, Coba. Astaga. Gimana lah kamu berapologet tapi nggak ngerti. Gimana samanya ayah dan bapak dalam kitab? Ayah itu di Ya dunia tadi Amsal 3 itu justru Tuhan yang mengatakan dirinya ayah. seperti ayah, bukan ayah. Seperti ayah disebutkan di situ. Baptislah dalam nama Ayah, Anak, dan Roh Kudus, samanya itu. Beda. Sama ketika orang Betawi, baptislah dalam nama Babe, dalam nama Anak, dan Roh Kudus, sama. Apa bedanya coba? Makanya saya bilang kamu nggak ngerti, tapi sosok ngerti. Kalau di Bugis, baptislah dalam nama Ambe, Surat dalam dalam nama Ambe, Anak, dan Roh Kudus. Alkitab juga Begitu beda. saudara, enggak usah. dikatakan bapak diganti ayah, kan beda artinya. Gimana sih ini? Tadi Amsal 3 nomor 11 nomor 12 itu, Bapak itu seidentik dengan ayah, seperti ayah yang mendidik anak-anaknya. Seperti Berarti apa? Pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Stop dulu. Seperti Jadikanlah. ayah Bagaimana cara Anda menjadikan mereka? Anda harus mendidik mereka. Coba Didik pahami seperti kata-katanya. ayah mendidik anak-anaknya. Ya, coba Gitu paham loh. kata-kata seperti ayah mendidik anak-anaknya. Apa itu betul dengan bapak? Sama gitu. Seperti seorang ayah. Seperti kan? Bokap. Bukannya bapak kan? Seperti. Kalau anak Yesus, permuliakanlah anakmu. Berarti yang di atas itu ayah atau bukan? Bapak.
Ayah sama aja kan? Beda. Ayah dan bapak. Lo kok beda ayah sama bapak? Saya bilang, kamu nggak paham Alkitab. Parah ini, parah ini. Jalan Alkitab itu bapak itu kamu itu Allah. Parah ini, parah ini. Temelasa. Masalah generasi. Nah, Makanya aku bilang, jangan kau pakai nama Medan itu. Kembalikan Gimana situ. kamu Pakai jadi anak ayah mau anak ayah ganti akunnya dulu. Anak ayah, anak anak ayah, ayah, anak ayah. Anak abah. anak Atau anak abah. bata ini bukan abah-abah, ini bata ini. Berarti anak opung. Amang. Jadi apa? Amang. Enggak, saya Amang. baca lah sini Amang. abangnya Juma gitu ya. Itu Dinda Juma Iya, yang iya. Anak amang, anak amang. Anak si lae, Juma anak itu. lae. Si Nora itu. Nah, enggak, tunggu dulu, anak Medan. Kalau di bahasa Bataknya, kalau di Bible itu Ito, apa Ito. disebut? Anak Hah? Ito. Itu Disebut apa, si Bapak? Nora. Nora Nah, itu kau jawab anak dulu, Uwa, disebut anak apa Uwa. kalau Bapak? Kau jawab Anak disebut Uwa. apa? apa? Coba Anak doa Uwa. Bapak kami bahasa Bataknya bagaimana? Kalau bapak, Ya, ya bapak. ama kan? Ama kan? Ama. Bapak. Apa Kok bedanya ama? kalau di Indonesia kan artinya bapak, ayah? Ama Opung lah, opung. Tulang. Anak tulang. Panjang kali lah. Namboru aja lah, namboru Oh, namboru. Maju-majuan namboru. Jual kol. Jual-jual. Kau ini ayah bapak itu sama anak Medan. Di Alkitab itu beda, artinya itu beda, biar kamu tahu. Sama. Makanya saya bilang pahami dulu isi Alkitab baru. Bisa dong kalau Loget. dibuat ayah kami yang ada di surga, dikuduskanlah Ayah kami. namamu. Iya kan? Ayah itu hanya ada di Iya. dunia, tidak ada di surga. Kecuali Bapak itu ya dia di surga. Itu aja kamu nggak paham, gimana mau pura-pura cerita yang lain gitu loh. Lucu bangku ini lucu. Anda lucu deh. Coba tanya yang lain, coba itu, coba ngucil. Tanya ayah dan bapak itu dalam kitab sama atau enggak? Halo, Bang Bang Unyil. Ucil. Halo, selamat sore. Ini orang yang lari dari rumah sakit pada lubang hidungnya ada sarang tungau. Udah lama kena sinus, Bang? Gampang sinus itu, Bang, Ini gampang. ya, Jadi kalau pakai kita jeruk mau nipis, diskusi. dipotong 2, habis itu diperas masuk airnya ke lubang hidung ini. Obat sinus Kalau itu. mau diskusi, abang Lakukan juga 3 harus hari. paham, harus Berturut-turut. tahu makna, ya, gitu. Ayah maknanya apa, Bang? Sesuatu yang Ayah, kita ayah. katakan harus kita tahu maknanya. Ayah maknanya apa? Iya. Ayah maknanya apa? Ayat tadi yang ayat Amsal 3 ayat berapa tadi yang kau baca itu apakah dia nggak merujuk tahu, kepada Bapa tapi di surga so atau tahu. merujuk kepada manusia di dunia? Kau jawab. Merujuk Jangan kau kepada Bapa samakan di bahwa itu surga. merujuk kepada Bapa di surga. Itu merujuk kepada Bapa yang ada di surga di Amsal 3 itu. Ya, saya bilang Lupin. Dinda Juma, kamu nggak paham, saya bilang. Coba Itulah dibaca saya lagi bilang. Dinda, dibaca. Ini anak Medan diam ya. Diam aku baca, dia diam aja saya yang baca ya. Biar Abang mampus Juma kau, masa masih mau datang Abang besok. Juma seorang gerunda tidak sanggup memikirkan dan tidak sanggup memaknai kata sedikit Amsal itu 3 ada di mana. tadi, Biar aku Bang. baca. Bacakan deh, Biar aku baca. Biar dia belajar. Oh, dia yang baca katanya. Dia tidak percaya kalau Oh, kita yang silakan. baca. Nah, silakan. Silakan. Ya, dengar ya Mama Abang Juma ya. Ini ayat Iya, ini. anakku. Silakan. Mulai dari ayat 11 ya. Hai anakku, Iya. janganlah engkau ya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan ya, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya ya. Ayat ini harus mengajarkan kita supaya kepada Tuhan ya. Artinya Tuhan artinya Bapa di surga. 12 karena Tuhan memberi ajaran kepada yang Dia kasihinya seperti seorang ayah mengasihi anaknya gitu. Siapa yang Tuhan dimaksud di situ? mengajarkan
Tuhan Siapa yang mengajarkan dimaksud di situ? ya seperti seorang ayah mengasihi anaknya, bukan seperti Itu bapak siapa? mengasihi anaknya Ya, gitu. siapa yang Seperti dimaksud di situ? ayah mengasihi anaknya. Ya Iya, itu ayahnya, siapa? seperti ayahnya mengasihi anaknya Iya, gitu. yang dimaksud ayah di situ siapa? mengibaratkan, ya manusia. Tuhan mengibaratkan itu manusia itu harus mengasihi anaknya. Ya, inilah nggak tahu maknanya sudah Abang bingung ini. ya. Aduh, parah. Para gimana abang yang para ayat segitu aja abang Itu nggak bisa sanggup makna itu. perumpamaan untuk siapa? Kalau manusia itu bukan perumpamaan lagi. Memang manusia itu panggilannya ayah, gelarnya ayah. Ini di dalam Amsal 3, Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai seorang ayah yang mendidik anak-anaknya, hambanya. Alamak. Nah, oke bang ya. Bang Sumat tadi katakan benar Bang Sumat ya. Ayat itu diperumpamakan seorang ayah kepada anaknya, tapi bukan Iya, ayat itu merujuk Bapak di kepada situ Bapak siapa yang di surga. yang diperumpamakan seperti ayah di situ siapa? Diperumpamakan itu artinya Yesus memperumpamakan bahwa seorang anak itu dia mengasihi Kenapa lari ke orang yang Yesus? mengasihi anaknya. Balao. Tidak ada hubungannya Yesus di situ. Apa larinya ke Amsal Yesus pula? Jangan kemana-mana. Ini bukan gereja. Dan Anda bukan, dan saya bukan jemaat Anda. Saya guru Anda, guru besar. Soko guru. Guru ya. Nah sekarang Amsal di situ itu yang diperumpamakan sebagai ayah di situ siapa? Ya, jadi itu Tuhan, ya kata Tuhan di situ Ah, artinya diperumpamakan Tuhan. kepada manusia, ya kata Tuhan itu Jadi diperumpamakan Tuhan kepada di situ, manusia. Tuhan di situ seibarat ayah, betul? Kalau kita berbicara Tuhan berarti kalau di dalam iman Kristen berarti Bapak di surga, gitu. Ya, tidak bisa Bapak di surga katakan ayah. Ya. Yang Malah dimaksud di justru Amsal itu, saya tidak sedang mengkaji mimbar gereja. Di Amsal, yang di Amsal itu yang dimaksud ayah di situ siapa? Kan aku udah bilang ya, nggak mengerti. Apa? Itu artinya Allah memperumpamakan seorang ayah kepada anak, bukan memperumpamakan diri sendiri. Harus mengerti. Iya, Bukan maksudku di situ yang diumpamakan sebagai ayah di situ siapa? Kan aku bilang masa nggak mengerti Allah memperumpamakan kamu sendiri nggak ngerti ayah apa yang kau kepada bilang? anaknya, berarti di dunia. Kamu sendiri nggak paham apa yang kau ucapkan? Itu. Enggak, maksud saya gini loh Mas. Yang diumpamakan dengan sebutan ayah di situ di dalam Amsal itu siapa? Diperumpamakan. Itu udah jelas. Orang ayah kepada Ya, anak. siapa yang diibaratkan ayah di situ? Ya dia ibaratkan ayah itu artinya orang yang memimpin anaknya, orang yang punya kepala. Itu ya. Kok nggak tahu ngertinya ya. Seorang anak itu wajib menaati ayahnya, dan seorang anak itu wajib Jadi Kristen memang harus hancur. Itulah perumpamaannya. Amsal 3 di situ Tuhan seibarat seumpama ayah yang mendidik anaknya. Coba Dinda, dibacakan lagi coba. Pasang lubang hidungnya Bang untuk mendengarkan kalau kuping sudah rusak. Silakan. Bukan rusak, kamu yang tidak mengerti. Udah. dulu, Diam Uci. dulu saudara, diam. Oke, saya baca ya. Hai Baca. anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, Ah, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, Tuhan. karena Tuhan memberi ajaran Tuhan. kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada Tuhan anak seperti yang Tuhan disayangi. seperti apa? Tuhan seperti apa? Seorang ayah. Seorang ayah. Ya ayat itu benar ya. Ya karena itu Sekarang saya tanya, ayat itu benar. Sekarang saya tanya samamu. Ayah yang dimaksud di situ, ayah yang dimaksud di situ diumpamakan kepada siapa? Ya, diperumpamakan kepada manusia. Iya. Kok masa ayah itu aja nggak mengerti sih? Masolang generasi. Astagfirullahaladzim. Karena Tuhan memberi ajaran. Di sini tertulis. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya Seperti. seperti seorang ayah. Seperti kan, itu seperti. Jadi yang diumpamakan seperti ayah di situ siapa? Ya, seperti seorang ayah. Ya, yang diumpamakan seperti seorang ayah di situ siapa?
Kan Balau, ya, kan aku yang bilang tadi diseumpamakan seperti ayah di situ siapa? seperti ayah kepada anak berarti manusia kepada anaknya gitu. Dia harus mengerti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah akal seorang manusia bernama Bang Ucil, tinggal dedak di kepala. Itu kan Tuhan, Tuhan, abang tidak mengerti ayat Tuhan itu. Tuhan seperti ayah yang mendidik anak-anaknya. Alamak, susah memang. Abang sudah sunat? Belum? Oh, masih tertutup, masih pakai Jadi abang helm. harus membaca sesuatu, harus tahu maknanya. Justru saya yang harus bilang kayak gitu, bukan Anda. Alamak. Bukan harusnya abang itu harus yang mengetahui makna. Kata segitu aja, perumpamaan segitu abang tidak sanggup memaknai. Apakah perumpamaan itu merujuk kepada siapa? Abang tidak sanggup gitu. Ya, Kan Tuhan aneh. tadi ini siapa? Tuhan ini tadi apa? Bapak atau bukan? Ya kan itu kan Tuhan memperumpamakan seorang ayah kepada anaknya ya. Itu artinya seorang anak itu harus dia tunduk kepada ayahnya. Tuhan mendidik orang yang dikasihinya. Tuh. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang papi kepada anak yang disayangi. Ses saja Ki. Kita mau Anda itu sehat, tapi Anda tetap saja mau tidak sehat. Seperti seekor lalat, udah dibilang itu sampah, tapi Anda tidak percaya, tetap aja mau makan sampah. Saudara Dinda Nora, aku mau tanya, apakah seekor babi atau seekor anjing itu bisa paham ketika diajarkan? Tidak. Nah, coba buka di dalam kitabnya mereka 2 Korintus 2 nomor 22. Ini berat memang ini. Berat. Korintus 2 Korintus 2 nomor 22 coba buka. Kayaknya sih kalau nggak salah. 22. Nggak sampai, Bang. Hah? Nggak sampai. Yakin? Dia sampai 17. 2 Korintus 2-nya. Iya. Coba ya. Kalau mereka ini kemudian dikatakan bukan 2 Korintus, sorry, 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. Iya. 22 ya. Iya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Asu kembali lagi ke muntahnya, dan B2 yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Nah, siapa yang dimaksud babi di situ sama asu? Tuh. Nah, itu. Itu. Jadi susah memang saudara. Baca nomor 20-nya Dinda. Dari 20, 21, 22 supaya nanti dibilang fitnah. Oke. Jadi Paulus ini benar-benar sadis memang ini Paulus. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Asu kembali lagi ke muntahnya, dan B2 yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Jadi mereka diidentikan dengan asu, diidentikan dengan babi. Jadi mereka yang taat ya asu, mereka yang taat ya babi. Tapi asu yang tidak taat, babi yang tidak taat, itu sama seperti asu yang makan muntah dengan babi yang kembali ke kubangan. Jadi mereka diidentikan dengan binatang kayak gitu, parah kali bah.
Itu kalau mau pendalaman mulai dari nomor 1 dibaca sampai nomor 22, paham betul. Oh ternyata Paulus menganggap pengikutnya itu seperti begitu. Parah ini Paulus ini. Nah, wajar kan? Sama seperti yang diterangkan Al-Quran. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya kuping. Tapi mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar, mereka tidak membaca. Kenapa? Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina dari segala hewan, segala binatang, segala makhluk. Parah itu. Masa di situ sudah jelas-jelas diulang-ulang dibaca loh. Berapa kali dibaca? Dengarkanlah didikan Tuhan. Itu. Sebab Tuhan mendidik orang dikasihinya. Sama seperti seorang ayah yang mendidik anak yang disayangi. Ya, Bang Suma ya. Abang Suma mempersalahkan ayat itu bahwa ayat itu artinya ya, Yesus itu Allah itu memperumah diri sendiri gitu. Padahal ayat itu artinya Allah memberi perumpamaan itu kepada seorang ayah dan anaknya ya. Bukan dia memberi perumpamaan itu kepada dirinya sendiri gitu. Tuhan Itu. sedang mengumpamakan dirinya sebagai seorang ayah. Astagfirullahaladzim. Inilah kesalahpahaman kalian. Orang Yahudi itu menganggap pencipta langit dan bumi itu sebagai ayah. Dalam arti kata itu majas. Ayah dalam arti kata apa? Mereka mendengarkan didikan Tuhan. Kalau kalian tidak, kalian menganggap Yesus itu Tuhan karena dia adalah anak Tuhan. Itu keliruannya situ. Padahal anak-anak Tuhan bagi Yahudi adalah orang-orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan. Itu disebut anak-anak Tuhan. Jadi Yesus disebut anak Tuhan artinya orang yang intim. Orang yang menjadi kekasih Tuhan. Orang yang menjadi hamba Tuhan yang taat menjalankan perintah Tuhan disebutlah sebagai anak Tuhan yang tekun mendengarkan didikan ayah. Itu anak. Sedangkan Kristen ini adalah orang yang mengikuti Kristus yang keluar dari kubur, yang mengajarkan justru melanggar seluruh perintah ayah. Jadi kalian ini bukan anak-anak ayah. Kalian ini anak-anak Kristus yang keluar dari kubur. Begitu saudara. Jadi mulai hari ini Kristen itu boleh dipanggil anak-anak Kristus. Jangan anak-anak Tuhan atau anak Allah. Anak Kristus aja. Itu udah pas, itu sudah tinggi sekali levelnya itu. Tapi Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus untuk tidak menyembah kepada Elohim, tapi menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Ya, ini temanya juga, tema Abang Juma ini ya, mengatakan bahwa ikut Kristus yang mana ya. Berarti ya menurut pendapat Abang Juma di dalam keimanan orang Kristen itu Kristusnya dua begitu. Memang Kristusnya dua. Sekarang kutanya dulu saudara. Kristus yang datang kepada Yesus manusia atau bukan? Kristus yang datang kepada Yesus maksudnya ini manusia atau bukan? Balik ya salah ya. Inilah manusia atau bukan? Kualitas orangnya ya. Enggak. Pertanyaan Kristus yang coba. datang kepada Maria itu manusia atau bukan? Iya, Kristus yang datang kepada Maria itu dalam bentuk manusia. Manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda kan? Terus abang mempersalahkan itu, coba abang tunjukkan bahwa ada Kristus yang datang kepada Paulus. Ya jangan mempersalahkan ayat-ayat 1 itu. Tunggu dulu saudara, tunggu dulu. Yesusnya itu manusia datang kepada Maria. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sama enggak antara manusia dan bukan manusia? Sekarang bertanya gitu Abang Suma, kan aku bilang tadi tunjukkan data yang valid bahwa ada Kristus yang datang kepada Paulus gitu. Apakah Paulus melahirkan Kristus juga? Yang aku mau itu gitu, yang aku pertanyakan itu gitu. Kalau kamu di Galatia, saudara gitu, di Galatia 1 Maria itu banyak di dalam Bible. Baru itu Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus. Beda kan?
Sementara yang datang kepada murid-murid Yesus adalah anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda. Oke, terus yang lahir dari seorang perawan Maria itu apakah Kristus atau tidak? Jawab Bang Suma. Apakah yang Kristus lahir dari itu manusia. Itu Kristus kan? Kristus. Dan Ah. yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Eh, Sekarang Abang Suma sudah mengatakan bahwa yang lahir dari perawan seorang Maria adalah Kristus ya. Berarti Abang Suma mengakui bahwa Kristus itu ya Yesus ya. Oke. Ya, Bang Suma ya. sama RK ini, sama RK. Ada sakit-sakitnya. Yang Abang udah mengakui lahir, bahwa yang udah mengakui bahwa lahir. yang lahir dari seorang perawan Maria adalah Kristus. Oke, aku setuju. Mantap Bang Suma. Oh, Nah, ya, sekarang Kristus itu oke. apa? Kristus itu Oke, apa? Ya, oke. Kristus itu apa? Manusia kan? Ya, Kristus itu ya lahir sebagai ya juru selamat, penyelamat umat manusia. Ya, oke. Itu, ya. Sekarang Abang Suma yang sekarang datang udah ke- mengakui bahwa ya Kristus yang lahir dari perawan Maria itu adalah juru selamat itu. Oke, ya Tuhan dari juru selamat itu. Oke, ya. Mantap Bang Suma Parah. ya. Sekarang yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Yang datang kepada Maria itu manusia. Tapi Sama kenapa enggak? kalau manusia Bang Suma tadi mengatakan bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Kristus? Gimana Bang Suma itu? Jangan muter-muter Bang Suma ya. Abang Suma udah ketahui ya. Kristus itu manusia, Cak Ayu. Mati nih ya. Bang Suma baca di dalam Lukas 2 ayat Lukas 11 ayat 2 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru Lukas selamat 2 Kristus nomor itu 11 terbalik. di kota Daud ya. Ya, gitu. Terbalik, Berarti yang lahir di dari seorang perawan Maria itu adalah Yesus Kristus Tuhan juru selamat di kota Daud. Abang udah Salah, mengakui bahwa Yesus salah. itu adalah Kristus Tuhan. Ya, Salah, gitu. salah, Oke, salah. ya. Saya baca dalilnya di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu yang betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya Ya. apa? Ya, Kristus ya. artinya Kristus, apa? Ya, Kristus itu adalah penyelamat, juru selamat itu ya. Kristus itu apa? Mesia. Ya, Kristus Ya, itu adalah Mesias itu yang bahasa Ibrani ya. menyelamatkan lahir ke dalam Kristus itu dunia. apa? Kristus itu apa? Kristus adalah Kan aku bilang tadi Kristus itu adalah Mesias juru selamat yang lahir. Mama Itu tugasnya. Mesias ini manusia atau kucing? Manusia. Kristus Ya, ini Mesias manusia atau itu. kucing? Mesias itu yang datang ke dalam dunia itu dalam Iya. bentuk rupa manusia yang lahir Ya, dari berarti Maria itu. Kristus berarti arti yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, hari ini ya. Jadi ya nanti ayah Bang Suma udah mengatakan sendiri ya bahwa anak yang lahir dari seorang perawan Maria itu adalah Kristus ya. Berarti sekarang ya umat Muslim maupun Kristen udah mengetahui semua bahwa yang Abang Suma katakan itu adalah benar ya. Ya, Tidak memang bisa membalik mereka kata-kata sudah lagi, puluhan tahun dicekoki dogma yang kayak gini, jadi mereka gila, gak mau mendengar. Kristus itu manusia, Cak Ayu. Kristus Iya. itu adalah manusia yang diurapi. Diurapi siapa? Diurapi Tuhan. Kalian itu cuma ditipu oleh terjemahan. Ditipu kalian itu. Di dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma. Dalam bahasa Yunani nggak ada. Tapi di terjemahan ada tanda koma. Kristus, koma Tuhan. Padahal terjemahan yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia. Makanya dia dilahirkan karena dia manusia. Kalau pencipta langit dan bumi tidak dilahirkan, koclok. Iya, ya, aku setuju dengan kata Abang Suma. Iya, sekarang kutanya Bahwa samamu. yang Kutanya samamu. dilahirkan itu, Dung. gini, dengar dulu ya, dengar Dung. dulu. Oke, silakan. Silakan. Ya, Bang Suma tadi Iya. yang mengatakan bahwa ya Tuhan pencipta Allah langit semesta itu memang tidak bisa dilahirkan ya, tetapi Allah pencipta langit dan bumi itu yang menjelma sebagai manusia otomatis Itu menurutmu, yang dilahirkan itu ya, menurutmu. itulah Sekarang menjadi begini. manusia, ya. Oke, saya Itu. buktikan. Saya ingin tahu dari Anda nih, saudara Bang Ucil. Bang Ucil, yang netek lanjut, Bang. isap Lanjut, Bang. putingnya Maria itu Tuhan atau manusia?
Ya, itu manusia. Manusia berarti yang Manusia, lahir ya. apa? Berarti yang lahir Yang Tuhan lahir atau itu manusia? Yang lahir itu adalah kemanusiaan. Iya, terus kenapa kau panik? Kan sudah benar yang saya katakan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang isap puting di kota Daud. Apanya kau pusing? Ya. Abang Kenapa sudah tadi kamu mau menemukan sendiri, ya. dibodoh-bodohi sama kitabmu Iya, sendiri? iya, Kenapa Dia- kamu dia dibodoh-bodohi sama agamamu sendiri? Iya, oke, Kenapa? dengar ya. Ya, di dalam Bible mencatat bahwa firman menjadi manusia, otomatis yang lahir itu manusia ya. Tetapi karena Manusia. firman, Terus ya. kenapa kamu bilang Tuhan? Oke, dengar dulu ya. Karena dia memiliki ilahinya. Jadi Ini ilahi mana dari sisi Bapa keilahiannya? itu Ah, ini ada. seru ini. Ini seru, ini seru. Gitu. Tolong tunjukkan mana sisi keilahiannya. Ya, Satu aja. Oke, firman Bapa itu nggak mungkin itu yang firman Bapa itu tidak mungkin apanya ya kata sehari-hari itu adalah kekal ya. Kata Mantemnya. firman Bapa itu Yang adalah kekal. saya minta sisi keilahiannya anak Maria yang netek isap puting itu mana? Kan aku udah bilang ya, firman itu adalah ilahinya itu. Kemanusiaan itu adalah dagingnya itu. Mana sisi keilahiannya? Terkait firman Yohanes 12 nomor 49. Aku Lalu tidak coba berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Ayah, oleh Papi untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mana sisi keilahiannya mana? Ya, ilahinya itu adalah yang firman yang tidak bisa habis atau Alamak. firman yang kekal itu yang disebut ilahinya. Mana sisi keilahiannya? Firman yang disampaikan Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Ayah yang mengutus aku. Mana sisi keilahiannya mana? Mana? Ya, kan aku tadi bilang firman menjadi manusia otomatis manusia ya, karena firman udah menjadi manusia. Tapi untuk firman yang udah menjadi manusia itu ya otomatis daging dan firman, berarti dagingnya yang mati tapi firmannya itu kekal tidak mati. Itulah ilahinya itu firman yang kekal itu. Yang artinya Tidak kekal ada itu. berarti kalau itu berarti nggak ada sisi keilahian bagi Yesus. Makanya harusnya Anda menjawab begini kawan, harusnya begini. Ketika Anda ditanya oleh umat Islam nih, ini pelajaran supaya nanti kalau kalian naik di kumal-kumal Islam, kalau kau ditanya gini, mana sisi keilahian Kristus? Jawab di Matius 28 nomor 19 nomor 20. Itu sisi keilahiannya. Apa itu? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, baptislah mereka dalam nama Ayah, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Itu sisi keilahiannya Kristus. Yang kedua, mana sisi keilahian Yesus Kristus Yesus? Baca di Kolose 2 nomor 9. Dalam kedagingan Kristus, kepenuhan keilahian. Jadi jasadnya Yesus ini adalah ilahi. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku bawah, itu semuanya adalah sisi keilahian Kristus. Yang ketiga, mana sisi keilahian Kristus sembahannya Kristen? Tunjukkan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Tunjukkan itu. Sisi keilahiannya Yesus adalah dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia dan menjadi manusia. Dewasa dia netek, isap puting. Itu sisi keilahian. Enggak usah malu-malu, jawab aja kayak gitu. Jangan kau setengah mati mencari sisi keilahiannya anak Maria. Memang enggak ada. Sisi keilahian bagi anak manusia, anak Maria itu enggak ada. Tapi kalau sisi keilahian bagi makhluk yang keluar dari kubur, menurut ajarannya ada. Akulah Alfa dan Omega. Itu sisi keilahian. Tapi sayangnya itu bukan anaknya Maria. Itu makhluk roh yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu di Pulau Patmos. Itu Tuhanmu, bergelar Kristus, yang Yesus minta kepada murid-muridnya agar waspada kepada Kristus, Tuhannya Kristen.
Oke ya. Jadi Abang Suma ya, Abang Suma bernarasi juga ya. Lebar panjang juga tah ya. Yang penting aku udah Bukan lebar panjang, tadi panjang dengar- lebar. Ah, kamu ini. udah dengar dari mulut Abang Juma tadi sendiri bahwa anak Ulang Maria dulu, bukan melahirkan itu lebar adalah panjang. Kristus. Ulang dulu, bukan lebar panjang, panjang lebar. Jangan dibalik, salah itu. Ya, tadi Panjang- Abang Suma udah mengatakan bahwa Panjang yang lahir lebar. dari Maria adalah Kristus ya. Berarti otomatis ya semua udah mengakui bahwa anak Maria itu adalah Yesus Kristus dan juru selamat. Itu saja yang harus Iya, juru selamat. Ketahui. Aku akui. Yesus Juru selamat Kristus itu adalah anak Maria penyelamat yang manusia. lahir tanpa ayah adalah juru selamat. Juru itu apa? Juru itu Juru apa, Bang? selamat itu adalah penyelamat manusia. Ya, dengan cara menyelamat manusia dengan cara apa? Menyembah kepada Bukan menyembah kepada siapa-siapa, tapi dia itu lahir untuk menyelamatkan manusia dari segala Mama. dosa itu. Tukang juru parkir lahir untuk jadi juru parkir, tapi dia bukan parkir. Juru selamat lahir sebagai juru selamat, tapi dia bukan selamat. Juru kemudi dia lahir sebagai juru kemudi, tapi dia bukan kemudi. Apa sih? Yesus juru selamat, oke. Bom-bom juru parkir, oke. Apa yang Anda dapat ketika Yesus bom-bom ini disebut juru parkir? Apakah dia parkir? Enggak, dia mengatakan kiri, kiri, kanan, kanan, maju, maju, senggol dong. Itu juru parkir. Kalau juru selamat, apa juru selamat itu? Jangan kau makan babi, jangan kau tidak sujud, jangan kau tidak puasa. Sujudlah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Jangan kau meninggalkan sabat, jangan kau tinggalkan hukum Torah. Aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi untuk itu juru selamat. Kalau kau ikuti perintah Yesus, baru selamat. Oke, Kalau ya. kau ikuti juru parkir, kiri-kiri, jangan kau hantam kanan. Nanti pecah kau punya mobil. Kalau juru kemudi, kiri, kau ikut juga kiri, jangan kau kanan begini, oleng nanti pesawat. Dia, juru ini yang mengantarkan kita kepada tujuan sebagaimana konteks. Juru masak, dia mengajarkan kita untuk ambil nasi, ambil ikan, ikannya kasih garam sedikit, kasih kuah, itu juru masak. Juru parkir, nah, dia mengarahkan mobilmu gini, gini, gini. Juru kemudi, dia mengarahkan kendaraan dan seterusnya. Juru selamat, dia yang mengajarkan kita untuk menjalankan perintah Tuhan agar kita selamat. Bukan dia sang selamat. Yesus itu tidak bergelar Sar Shalom, bukan. Paham sampai di sini? Ya, aku paham, Nah, ya. begitu Untuk, dong. Jadi untuk jangan teman-teman kamu Islam, bangga. Kalau Yesus juru dengar dulu, selamat, Bang. saya akui juru selamat, ya saya. Sama halnya saya mengakui bom-bom juru parkir. Nggak ada istimewa Oke. di situ. Cuman satu hal, dengar. Sebelum Anda tanggapi, Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus sebagai juru selamat untuk siapa? Domba yang sesat dari umat Israel. Ente umat Israel. Ente umat Israel. Oke, ya. Ya, saya bukan umat Israel, Ah, tapi bukan Yesus berarti mengatakan Yesus bahwa juru selamat bukan untuk ente. Yesus Berarti mengatakan bahwa ente ini serigala, diberitakan nyamar Injil ini ke seluruh pura-pura. dunia, ke seluruh bangsa-bangsa ya gitu. Ya jadi itu bukan beda, Cak Ayu. Yang itu Kristus yang beda. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Ayah, Anak, dan Roh Kudus. Itu bukan anak Maria. Udah dibilang dari tadi. Nah, oke. Di sini yang teman-teman Muslim sering mempertanyakan bahwa kenapa kamu mempertuhankan anak manusia, anak Maria ya? Ternyata di sini Abang Juma mengakui bahwa anak Maria itu adalah Tuhan juru selamat. Ya udah, karena Muslim sering bertanya bahwa kenapa kamu mempertuhankan manusia. Tapi Abang Juma sendiri mengatakan tadi bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan, karena dia mengatakan bahwa Kristus ya, berarti Kristus juru selamat Tuhan. Ya udah, Muslim tidak boleh harus udah lebar menangkapi panjang dari bahwa tadi nggak paham juga Kocil ya. Itu tadi, 2 Petrus 2 nomor 22. Udah mengatakan bahwa Kristus itu yang Kembali lahir ke dari Maria. kebangan aja kamu udah. 2 Petrus 2. Nggak bisa seekor anjing dididik bagaimanapun juga, nggak akan pernah bisa. Nggak pernah bisa Bukan paham. nggak bisa. Anda sendiri udah Tadi yang mengatakan nete tadi, itu apa? Hei, tadi yang nete itu apa? Manusia atau Tuhan? kan aku bilang ya. Yang nete itu Firman tadi yang lahir menjadi nete itu siapa? Manusia atau Dengar Tuhan? dulu aku jelasin biar abang tahu
firman jadi manusia otomatis dia Enggak menjadi ada seperti urusan sama firman seperti jadi kita. manusia. Ya, oke Eh, ya. Nah, jadi manusia Firman berarti jadi otomatis lopis seperti juga nggak ada manusia. urusan. Oke. Ya. Yang saya tanya ini yang netek, yang lahir netek. Mama, nenen dong. Kalau anakmu ini nggak nenen, nggak bertumbuh nanti jadi pohon bonsai. Itu siapa? Ya. Tuhan atau manusia? Ya iya anak manusia itu Berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Ya, yang lahir itu dari firman ya Tuhan ya itu menjadi manusia berarti otomatis manusia. Tapi Manusia. untuk, Terus dari kenapa Tuhan, kamu ya, itu tidak membuat hilang. framing bahwa Bang Suma mengakui bahwa yang lahir itu adalah Tuhan? Kulempar juga terus nanti kau kenapa sendal Bang ya. Suma mengatakan, terus kenapa Bang Suma tadi mengatakan sendiri di mulut bahwa yang lahir ke Maria itu adalah Kristus ya? Kenapa? Kristus Kenapa itu kamu mengatakan apa, itu? Cak Kangkung? Hei, Ya, kenapa Kristus tadi kamu itu mengatakan manusia bahwa dia yang selamat? diurapi. Mama, Kristus itu manusia yang diurapi. Lu udah dibilang yang lahir itu adalah manusia. Oke, ya oke. Tadi Abang Juma sendiri mengatakan bahwa yang lahir dari Maria adalah Kristus dan Juru Selamat. Oke, Juru Selamat itu adalah menyelamatkan manusia ya. Oke. Tapi Iya, sekarang menyelamatkan Abang Juma tidak mau manusia mengakui Bani itu, Israel itu pun Nah, kalau yang muter mengikuti lagi ucapan kamu ya. Muter lagi ya Bang Suma ini kan. Kan yang lahir dari Maria itu Abang Suma sendiri. Susah teman-teman, susah teman-teman, sulit. Kekubangan. Hus. Udah bilang, udah menyaku Sulit. turunin saya sekarang yang penting yang Oke. Abang Suma katakan udah dikatakan, Terakhir, ya. saya ada kegiatan terakhir nanti Dinda Nora yang mengamuk di sini. Ya. Saya ada pertanyaan kepada saudara. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup kekal, Yesus diimani, dipercayai, diyakini sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab. Iya, Yesus itu diutus bagi kami ya karena Yesus kami tidak bisa menyampaikan kepada Bapa di surga itu. Ya. Aku tanya lagi, saya ulang lagi. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, dia harus dipercayai, diimani, diyakini sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Jawab. Iya, ya kan aku tadi udah jawab ya. Dia itu sebagai utusan Tuhan yang kita harus percaya ke dia. Iya gitu. Nah, gitu dong. Berarti kalau ada orang yang beribadah menyembah Yesus dosa atau tidak? Iya, kita menyembah dia itu sama seperti kita menyembah dia yang mengutus dia. Itulah maknanya. Mama kirim ambulans mama masalah generasi hidup Ya, karena kekal orang tidak itu mengerti. Ya, karena orang cuma tidak mengerti. hidup kekal itu diperoleh menurut Yesus dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Nah, oke ya. Diam dulu. Di mana Diam dulu, Bang. dalilnya? Nah, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau Oke. Ya, jadi utus. dengar ya. Ini aku mau turun ini Bang. Ya, jadi dengar ini. Di dalam kami iman Kristen ya. Kami percaya Yesus itu saja sama dengan kami percaya Bapa di surga. Iya, itu. Jadi itu Ya itu karena kamu Kami menggabungkan mempercayai antara Bapa di surga Kristus itu yang sama keluar dengan dari kami percaya kubur Yesus. dengan Bapa di surga. Ya, tanpa Yesus kami tidak bisa mencapai Allah yang kudus itu. Itulah maknanya. Itu adalah anak kami yang benar yang ada yang menyatakan ini Hidup bukan Allah kekal ini. itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Utusan atau pengutus? Ya, sebagai utusan yang diutus Papa. Nah, Kami gitu percaya dong. Yesus adalah Tapi sama prakteknya saja dengan di kami gereja? percaya Bapa di surga, ya. Nah, tapi prakteknya di gereja kamu Ya, menyembah kami percaya siapa? Bapa di surga sama saja dengan kami percaya Menyembah Yesus. siapa? Karena Menyembah siapa di Yesus surga? berkata Menyembah bahwa siapa di barang gereja? Siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itulah salahmu. Itulah salahmu. Karena Jadi kamu gini, menganggap ini maknanya tadi gini. kamu mengatakan, saudara, kamu mengatakan hidup kekal itu mengakui, mempercayai, mengimani Yesus sebagai utusan. Tapi di gereja, benar. Ya, benar tapi kenapa sekali. kamu menyembah dia? Benar. Kenapa kamu menyembah dia? Ya, karena tanpa dia kita tidak bisa mengenal Bapa itu. Berarti mulutmu dengan Ya. perbuatanmu tidak sesuai. Kamu karena kita mengatakan, mengenal dia, kamu sama mengatakan saja hidup dengan kita kekal mengenal itu, yang di surga, hidup ya. kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi Ya, kamu iya, buktikan memang, dalam betul. hidup keagamaanmu kau Betul, malah betul. menuhankan dia. Berarti betul, betul. kamu meludahi Betul. mukamu sendiri. Betul. Kamu betul. meludahi mukamu sendiri. Kau mengatakan dia utusan tapi kau sembah.
Iya betul, Hidup karena tanpa kekal, dia kita tidak bisa hidup mencapai kekal Bapa itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan benar, Tuhan. ya. Karena dia bukan Kalau kita Tuhan, harus lewat dia. karena dia Benar. bukan Tuhan, bisa nggak dia disembah? Ya, ya, karena dia itu udah diutus oleh Bapa bahwa dia itu adalah kebenaran bagi hidup kami ya. Jadi tanpa dia kami tidak bisa mencapai Bapa yang kudus itu ya. Ya gitu ya. Dan di situ Ya aku mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah, Allah kami itu salamun benar-benar alaik. ada, bukan Allah Ya iming-iming ya. Allah kami itu ada karena dia menyatakan Habiballah, diri lewat firman-Nya itu. salamun alaik. Makanya aku percaya bahwa Allah kami itu ada, bukan iming-iming. Allah kami itu ada karena dia menyatakan diri. Rasulullah, Itulah abang semua tidak tahu. salamun alaik. Ya, Ya abang semua harus tahu itu. Habiballah. Allah kami itu benar-benar ada. Saya Karena dia udah tahu. menyatakan diri. Kamu penyembah utusan. Kamu penyembah makhluk. Kamu penyembah Kristus. Aku udah tahu. Makanya Abang nanti semua kamu ya, diusir. sudah tahu ya, Enyahlah bahwa daripadaku. Allah kami itu Kalian benar-benar semua adalah ada, pembuat ya. kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Udah, aku udah tahu. Allah kami itu ada. Allah kami itu ada. Tuh kuncinya ya, Allah kami itu benar-benar ada karena dia menyatakan diri, bukan iming-iming bro. Bukan moderator? Sudah moderator udah dari kemarin. Mana ada, Bang? Nah, Ya ya, dulu. jadi ya untuk ya, Aku pengen loncat di sini. Aduh, parahnya. Para saudara-saudara Kristen, Bang Ucil, maafkan aku Bang Ucil. Aku telah mengajak kamu untuk menjadi manusia, tapi ternyata kamu lebih memilih 2 Petrus 2 nomor 22. Maafkan aku ye kawan ye. Dinda Berarti Nora. dikembalikan ke kekubangan dia. Ya, sesuai dengan dalil tadi. Dinda Nora, saya izin, saya ada kegiatan sebentar. Kamu di sini aja ya. Ya. Tapi saya belum moderator, Bang. Kok bisa? Ya, Masa? nggak bisa saya menjambak. Nggak. Di sini masih apa? Ya. Anak Medan, kalau anak Medan aku ogah lah agak Medan. Nggak mau aku dari kemarin kayak gitu aja otak kau. Kamu mau milih apa? ASU atau B2? Mau dikekubangan atau mau dimuntahkan? Bukan dimuntahkan, makan muntah. Ada Fandi, oke. Saya jambak dulu yang lain. Anak Medan sebagai tamu aja di sini ya kau ya. Ya adik ya, itu. Ya itu Mudah-mudahan kau dapat hidayah ya itu ya. hidayah masuk Kristen. Saya udah Kristen. Bukan. Hidayah masuk tidak Kristen. menyembah makhluk. Balau. Mana bisa hidayah dapat Kristen dari jadi Kristen hidayah. Thomas Solang. Oke. Yang susah diobati ya. Kolombia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, saya dari Jawa Timur. Saya selaku LDNU Jawa Timur. Salam kepada teman-teman semua, semangat untuk menebarkan agama Islam. Mana si Juma? Matikan dulu dia. Jangan pantang mundur untuk menebarkan kebenaran agama Islam. Oke. Itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Michael. Apa Nora? Norak. Kenapa kau, Bang? Kesurupan Mana kau? si Juma? Mana Bang Juma Nora? Lagi manortor, Bang. Lagi pesta nih. Berkutes dulu wawasan otaknya yang sangat sempit itu maksudku. Apa yang mau kau tes? Wawasan otaknya yang sempit itu, sempit kali wawasan otaknya aku dengar dari Kira-kira tadi. emang otakmu nggak sempit ya, Bang ya? Enggak, sebelum kita lanjut, ku tanya dulu otakmu sempit enggak Nora? Nanti enggak nyambung otakmu nanti. Enggak. Bagaimana Nyambung nggak mungkin nanti kalau bagaimana mungkin seorang muslim dikatakan otaknya sempit kalau dia itu tidak menyembah makhluk? Enggak, otaknya luas lekap. Mungkin waktu sekolah dulu nilai bahasa Indonesianya di atas 0, berapa itu enggak nyampe 2 aku rasa ya. Saya bagus Sama kayak bahasa aku rasa Indonesia. itu. Dengar, bahasa Indonesia saya 9, walaupun matematikaku tuh turun 8. Masa bahasa Indonesiamu 9 tapi membahas ayat Alkitab berapa tadi?
Rumah berapa tuh Oke, yang dibilang apa oke. namanya itu? Sekarang saya tanya, Anak ke ayah-ayah itu. saya tanya. Coba dulu. Enggak itu dulu Sebentar. kau buktikan Sekarang, itu sekarang dulu. saya tanya, Apa apakah mau kau Tuhan tanya? dengan Tuhan itu sama? Tuhan dengan Tuhan sama. Ah, kan longor. Apa kau longor? Tuhan dalam Longor. apa sekarang? Tuhan dalam apa Nah, sekarang? Oke, yang kedua, apakah pengutus dengan diutus itu sama derajatnya? Dalam hal apa sekarang? Kalau dalam Dalam ketuhanan hal kau tanya, semuanya. enggak, Apakah jangan kayak gitu. Dalam hal apa? Dalam ketuhanan atau dalam pemerintahan? Dalam ketuhanan atau dalam semuanya pemerintahan? pengutus dan diutus Itulah apakah sama otakmu. derajatnya? Itulah wawasanmu sekete. Dalam hal apa? Dalam hal pemerintahan atau dalam hal ketuhanan? Makanya aku bilang, oke. gimana si Juma? Sekarang Aku saya tes dulu otaknya tanya, yang kecil ketika itu, yang Bapa wawasannya mengutus kete. Musa, ketika Bapa mengutus Elohim mengutus Musa, Sekarang apakah Musa urusan itu sama adalah pengutus Elohim? dalam hal apa? Dalam hal pemerintahan atau dalam Sekarang saya ketuhanan? tanya, ketika Elohim mengutus Musa untuk bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, apakah berarti Musa itu setara dengan Elohim? Sekarang di dalam apa dulu? Di pemerintahan atau dalam ketuhanan? Saya tanya. Musa itu Ketika diutus Musa itu diutus mutas oleh Elohim, dengar, Michael Lansurok, dengar. Ketika Musa diutus oleh Elohim, apakah Musa itu setara sederajat dengan Elohim? Kan? Nggak ada setara itu. Gini dulu. Dia bilang saya punya bahasa Indonesia. Elohim Itu begini. Makanya aku bilang sama itu kalau pertanyaan itu mana Juma. Juma. kok jauh? Mana Juma? Apakah ketika Makanya Musa saya diutus dengar, ketika Bang Suang ngintip, Apa? ketika Jangan ketawa, Elohim, kawan. dengarkan dulu Michael, Elohim mengutus Musa, apakah Musa derajatnya sama dengan Elohim? Oh, sekarang cerita tentang Musa ini ya, tentang cerita tentang Musa. Oh. Iya, baik. Saya jawab. Itu Bang Zuma. Kok jawab dulu, sama tidak? Ini enggak, ini Bang Juma sempit kali apanya pemikirannya aku tengok tadi. Yang ulat bulu, kau ngomong ayah apa? Itu dalam hal bapak diutus dengan ayah kayak gitu. Sempit Apa? kali otaknya. Apa? Sempit kali otak Bang Juma. Tapi seorang apologet masa untuk menarasikan itu terbang kemana-mana? Apa sih? Yang kau bahas sama Medan juga tadi. Apa? Sih? Kau naik Apa ke sini tadi? ngapain? Enggak. Kau kayak Ayat Alkitab. kau Enggak kayak gini. waria lagi haid ngapain kau? Curhat-curhat. Apa masalahmu? Apa masalahmu? Sekarang Iya, apa kenapa? tujuanmu? Sekarang tujuanmu membuka room ini apa? Tujuanku untuk memberikan edukasi kepada saudaraku Kristen agar mereka sehat. Edukasi di bidang apa sekarang? Supaya saudaraku bisa membedakan antara anak Maria dengan apa yang mereka sembah di gereja. Maksudnya anak Maria dengan apa? Ya kami menyembah anak Maria yang telah lahir menjadi firman. Emangnya apa urusannya? Kan Yang ada datanya, ada dalilnya. Bukan asal disembah gitu aja. Sesuai dengan fakta dong. Bukan asal-asalan. yang kamu bukan sembah sembarangan. itu bukan anak Maria. Itu narasimu, itu Juma, narasimu. Sekarang Itu kayu ini Bible apa yang judul? mengatakan. Ikut Nabi, ikut Kristus yang mana kau bilang ini? Apa ini maksudmu ini? Sekarang kami Itu ikut. beda. Yang kamu sembah itu bukan anak Maria. Kok jadi Itu kau yang Kristus. tahu Juma? Kok jadi pula kau Karena yang kan tahu? saya baca Emangnya Bible. Kau yang mendirikan agama Kristen. Saya Kutanya, kan lu, baca kau yang Bible. mendirikan agama Kristen. Saya kan Kalau baca kau Bible. membangun sesuai narasimu, ya boleh. Saya kan Itu baca Bible, narasimu kawan. tidak masuk sama kami. Percaya enggak kalau Yesus meminta muridnya waspada kepada Kristus? Iya, benar itu benar. Nah, itu berarti ada Cuman Kristus gini. palsu. Cuman Berarti ada Kristus palsu. kami ikut Kristus, tahu kau Kristus yang mana kau bilang kan? Jadi kalau kami ikut Kristus yang menyatakan bahwa dirinya kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Itulah Kristus yang Ini kami dia ikuti, kena Juma. dia di sini.
Kena Itu yang dia kami di sini, Juma, kena. biar tahu kau Coba, Juma itu coba. ada sesuai dalil. Coba Jangan kau saudara, tadi. coba kamu tunjuk. Coba saudara, kamu tunjukkan kepada saya di mana anak Maria menerima kuasa. Coba. Ya, kucluk. Itulah aku bilang tadi, bahasa Indonesia Di mana? nol. Di mana? Di mana coba? Di mana? Di mana anak Sesuai Maria persis. menerima kuasa? Ingat. Yohanes 17 nomor Kau jangan 8, gitu. Di mana kau segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Ada enggak firman yang telah disampaikan Yesus sebelum penyaliban terjadi? Bahwa kepadanya telah diberi kuasa. Ada enggak? Gini Kak Juma, sekarang Justru Yesus mengatakan Kau di di bidang dalam mana, Matius, Juma? dengar, Yohanes 5 nomor 30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus yang asli. iya gini Juma. Kesaksian Yesus kesaksian Yesus terhadap dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa akulah utusan. Paham? Udah Paham bisa aku sampai jawab. situ? Bisa Nah, aku jawab. sekarang kau 4 rakaat bentar ya Bang. Ya, Bisa aku jawab sekarang enggak? kamu tunjukkan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya di Iya. mana Yesus sebelum penyaliban mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Iya, bisa aku Silakan. jawab enggak? Nah, Bisa aku silakan. jawab enggak? Silakan. Nah, bisa aku jawab enggak? Iya, Gini, silakan. tahu kan wawasannya luas enggak itu tentang bahasa Indonesia? Luas ya wawasannya ya. Jadi pertama kita ini bilang di sini kan Yesus sudah mengatakan kepadaku telah diberikan segala kekuasa surga dan bumi. Itu berarti bukan segala ucapan sesuatu. Yesus. Tidak, Itu bukan ucapan Yesus. dengar itu. dulu, ya ampun dengar dulu gimana? Yang saya minta ucapan Yesus, dengar. biar saya Yang tunjukkan. saya minta ucapan Yesus sebelum masuk ke kubur. Saya Sebelum ada tunjukkan dulu, Juma. sebelum ada proses penyaliban terjadi, di mana Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Silakan. Mau saya tunjukkan Juma ini sekarang yang engkau ragukan tentang kuasa Tuhan Yesus kan? Biar saya tunjukkan Juma. Di sini dia udah berkata, udah. Tadi kan udah aku bilang samamu apa katanya di Matius 28 ayat 18. Jadi setelah dia udah berkata, dia membuktikan perkataannya Juma. Makanya jangan Iya, karena iblis makanya itu dengar gantian. sebuah Anda apa? tidak bisa menunjukkan kepada saya datang, tunjukkan nggak bisa. kata-katamu katanya, tunjukkan kata-katamu katanya. Di Oke. sini Yesus menunjukkan Oke. segala apa yang Oke. dibilang. Oke, sekarang begini. Yesus selama dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, dia tidak pernah mengatakan Tuhan memberikan kuasa kepadaku. Tidak pernah. Dia malah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas kemudian, dengar, iblis datang. Aku ini Juma bicara sesuai dalil di Matius 28 Mana ayat 18, dalilnya? Juma. Saya minta Apa yang mau kau dalilnya. bantah di sini, Juma? Mana dalilnya? Saya minta Apa yang dalil. mau kau bantah di sini? Sebelum penyaliban terjadi, di mana Yesus mengatakan kepada aku Udah telah saya diberi bilang kuasa. Juma. Di Matius 28 ayat 18, dia sudah berkata, Itu setelah "Kepadaku penyaliban, segala weh. kuasa di bumi dan di sorga." Habis dia mengatakan itu- begitu, dia membuktikan itu setelah perkataannya Juma. penyaliban. Bukan omongan Kerangka doyol. berpikirmu lemah, kawan. Perpikiranmu yang lemah, Sebelum- wawasanmu nggak luas Juma. Bisa kutes kau. Dengarkan saya. Ada wawasanmu. Boleh kau dengar saya dulu. Ya, jadi Otakmu gini. dibelah dua itu Juma. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor Makanya anak 18. Medan kau jangan lembek-lembek, jangan dibijak-bijak kau anak Medan. Ini si Segala Juma ini firman harus yang jual engkau, bali nih. segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman. Berarti semua ucapan yang Tuhan berikan kepada Yesus, Yesus telah sampaikan. Dan di antara ucapan-ucapan itu tidak ada Yesus pernah mengatakan kepada aku telah diberi kuasa. Enggak ada. Malah dia mengatakan segala kuasa yang kuperlihatkan di tengah-tengah kalian ini, itu adalah bukti bahwa aku adalah utusan. Kedua, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Itu kata Petrus. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, kekuatan dan mukjizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus tidak mengisah apa-apa. Apa yang dilakukan itu bukan dia, tapi Bapa yang mengutusnya yang melakukannya melalui perantaraan dia. Nah, di Matius 4, Lukas 4, Yesus dicobai sama iblis. Iblis berkata apa? Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, jika engkau menyembahku,
maka aku akan memberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Apakah Yesus menerima kuasa itu? Tidak. Iblisnya mundur. Baca nomor 13-nya. Iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Itu dalil berbunyi seperti itu. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari mencobai Yesus karena tidak berhasil, lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, setelah ada penyaliban, iblisnya kemudian menjadikan waktu itu adalah waktu yang tepat. Makanya ketika dia keluar dari kubur, orang yang keluar dari kubur, orang yang dikutuk oleh Elohim itu berkata apa? Kepada aku telah diberi kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberi kuasa di langit dan di bumi? Dan siapa orang yang diberi kuasa ini? Bukankah tadi Yesus menolaknya? Aku tidak mau. Apa kata iblis? Aku memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi ketika ada orang yang dikutuk Elohim mati, lalu disalibkan, dikuburkan kemudian, iblisnya bereaksi di sana. Iblisnya masuk. Apa kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31? Kata Yesus apa? Iblis datang, dunia telah dihukum, iblis datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku, dan iblis kemudian telah dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Dilemparkan dari kubur, lantas kemudian dia mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang telah memberi kuasanya dan siapa yang menerima kuasa? Yohanes 6 nomor 70. Aku Yesus memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Siapa yang memberi kuasa? Iblis. Siapa penguasa dunia? Iblis. Di mana tertulis bahwa iblis adalah penguasa dunia? Yohanes 12 nomor 31. Jadi Berarti yang memberikan kuasa kepada orang yang dikutuk Elohim ini siapa? Iblis. jadi gini, Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Orang yang sudah dijadikan jasadnya sebagai Kristus oleh siapa? Oleh iblis. jadi gimana? Dia udah menyatakan dirinya Tuhan. Jadi itu nggak sah. Itu yang dibaca di Petrus waktunya khutbah di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, telah dijadikan Tuhan dan menjadi Kristus. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang Kristen, bagi angkatan jahat. Makanya kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Pertanyaan saya, Yudas anak manusia atau bukan? Anak manusia. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Ya anak manusia. Itu tanda untuk siapa kebangkitan hari ketiga? Untuk angkatan orang benar atau angkatan jahat? Angkatan jahat. Berarti yang percaya penyaliban dan percaya kebangkitan adalah angkatan jahat. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, melainkan yang ada adalah diserupakan bagi mereka. Mau bukti? Markus 16 nomor 12. Markus menulis apa? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengaku ada Yesus yang lain. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26, kata Yesus, ada Yesus yang lain. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus telah mati, ada juga yang mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Jadi memang berat. Nah, untuk mencapai kepada puncak ini, pengetahuan ini, orang-orang Kristen harus kudu menggunakan akal. Jangan doktrin gereja. Tanggalkan dulu doktrinnya, pelajari Bible pelan-pelan. Karena kalau hanya seperti tadi Mikael, itu hanya semangat saja. Semangat berapi-api. Wah, mana si semua aku ajarkan. Tapi giliran diperhadapkan dengan data, error jadinya. Ya kan? Jadinya dia nampak kelas 3. Mending kayak anak Medan, mendengarkan meskipun ada lucu-lucunya sedikit, tapi kan mendengarkan, membantah pun ketika dikasih dalil diam. Daripada giliran dikasih data, sama seperti tikus dikasih batu tawas.
Begitu saudara. Ya. Saya punya kegiatan. Tamu saya sudah menunggu. Silahkan. Dinda Nora sudah monitor. Bang, Udah dek. udah. Iya. Saya makan kue lapis dulu ya. Boleh ya? Bagi-bagi lah Bang Juma. Iya. Sebentar aja untuk Mana kirim sih lewat email. Michael itu bang? Udah dia. Udah di kick sama anak Medan. Oh, sudah dimuntahkan? Sudah makan muntah? Iya. Lanjut ya. Oke. Bang Zuma bilang lanjut, nanti dia ngintip. Iya kok. Asal jangan kasar lah. Aku ngintip lagi nanti kalau kasar dia mulutnya. Apalagi dicari-cari akunya. Lanjut. Oke bang. Oke, kita naikkan yang lain ya. Kapan kau syahadat kau, anak Medan? Hah? Kapan kau bisa apa sedikit otakmu agak berubah lah sedikit kau. Mau kali pun kau menyembah manusia, kau heran aku. Dan aku, jadi nggak bisa digoyangkan lagi. Aku aja dulu juga Kristen, bapakku juga Kristen semua kok. Dia justru itu mudah tergoyangkan, makanya pindah. Sudah tergoyangkan karena menerima kebenaran bahwa Yesus pun juga mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu siapa? Bapa pencipta langit dan bumi. Dia kan mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu jelas. Betul, dia Allah itu satu. Esa. Kenapa? Bang Medan? Warahmatullahi wabarakatuh. Siluman dulu. Oke, Bang Siluman, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam, Kristen. Islam. Ya. Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada itu loh seru yang semalam itu loh Bun. Jadi si itu Yesus dibunuh karena apa? Dan yang membunuh itu iblis atau apa itu loh semalam. Oh, itu saya nggak tahu, nggak ngikut aku bang. Bang Zumanya lagi nggak monitor. Kita naikkan yang Kristen ya. Apa? Jadi kalau dipercaya, kalau percaya yang Jauh kali ngomongnya. ya nggak pakai handset saya. Iya, ada lagi yang mau disampaikan bang? Ya tema yang itu yang bagus itu kutipan itu yang bagus Bun. Karena kalau menurut Kristen itu kan menebus dosa kan gitu loh. Berarti orang Kristen itu senang kalau Yesus mati di tiang salib. Padahal yang membunuh itu berdosa kan seharusnya. Nah kok itu bisa senang kalau Yesus mati itu loh. Bukan kan aneh gitu loh. Cuman tuh mengenal firman-Nya, bukan senang. Oke, ada lagi bang? Karena dosanya ditebus, kok bisa senang itu? Padahal membunuh itu kan berdosa. Gitu. Bang, kita di sini mau diskusi dulu bang. Izin? Iya siap. Terima kasih ya bang. Yuk. Ya, Talon, Bang Boy. Selamat sore. Halo, Talon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nora, Bang Zuma. Iya, waalaikumsalam. Bang Boy, agama apa? Aduh, Muslim ditahan dulu dong, jangan naik. Bang Boy. Ya, Tobing. Ya, Ya, selamat sore. Agama apa? pengikut Tuhan Yesus. Halo, Tobing. Ya, Ya, mau diskusi di sini kita kan, Bang? Yos.
Apa dia bilang nih? Iya, Yos, ku bilang Yos. Apa Yos? Yes Yos. Halo bro admin. Selamat sore, Bu Nora. Iya, belum tobat juga Bang Bro. Ya, masih seperti biasa, tetap setia. Ya, saya sapa dulu yang satu kan.